Selamat kembali ke channel Fight Indo dan terima kasih banyak sudah klik video ini. Dalam UFC sekarang masih ada beberapa ketidakjelasan akan pertarungan-pertarungan berikutnya dari para juara UFC sekarang ini. Dalam edisi terbaru UFC yaitu 313 kita diberikan duel light heavyweight Alex Pereira versus Magomed Ankalaev yang berakhir dengan Ankalaev yang menjadi juara baru dari divisi tersebut. Lalu kita juga udah tahu main event dari dua acara setelah ini yaitu 314 yang bakal dibintangi oleh Alexander Volkanovski versus Diego Lopez dalam perebutan sabuk featherweight setelah Ilia Topuria milih untuk naik lightweight, dan 315 bakal dibintangi oleh Belal Muhammad yang melawan Jack Della Maddalena buat perebutan sabuk welterweight. Namun selain itu masih ada beberapa divisi yang kurang pasti bagaimana masa depannya. Mungkin karena kurangnya ada kontender yang benar-benar layak atau permasalahan spesial seperti juara yang gak mau bertarung. Jadi dalam video War Journal kali ini gue berniat untuk membuat prediksi match up bagi setiap juara divisi pria dalam UFC untuk masa depan nanti. Tiap penantang yang gue milih ini tentu belum dikonfirmasi tapi hanya sekedar impian dan harapan pribadi dari channel ini, dimana gue bakal melihat dari berbagai aspek untuk menentukan siapa lawan siapa yang bakal menjadi pertarungan paling seru bagi tiap kelas berat. Gue paham pasti bakal berbeda untuk setiap orang pendapatnya, oleh karena itu gue mengundang semua yang menonton untuk memberikan pendapat masing-masing di comment section menurut kalian siapa lawan siapa berikutnya yang paling bagus tahun ini untuk setiap juara UFC divisi pria. Untuk yang divisi wanita bukannya apa, tapi gue beneran jarang nonton dan kurang tahu landscape dari ketiga divisi yang ada sekarang. Jadi benar-benar tolong dimaafin kalau gak dibahas di video ini. Kita bakal mulai dari dua divisi teringan dalam UFC. Juara flyweight sekarang, Alejandro Pantoja bakal melawan Kai Kara-France dalam UFC 315 sebagai komennya Belal versus JDM. Sedangkan juara kelas bantam, Merabvalasvili barusan kemarin mengalahkan Umar Nurmagomedov dalam salah satu pertandingan paling seru yang gue pernah nonton. Mungkin kalian bertanya, kenapa gue memasukkan flyweight dan bantamweight ke dalam satu kategori? Jawabannya adalah karena menurut gue, kalau misalkan Pantoja berhasil menang melawan Kai Kara-France, maka ia bisa naik ke divisi bantamweight dan langsung menantang buat sabuk melawan Merab. Kalau Pantoja berhasil menang, maka ia resmi bakal punya 4 pertahanan gelar, dan dapat dinyatakan sudah berhasil membersihkan divisinya. Selain itu di divisinya sedang terdapat masalah kurangnya calon bintang yang dapat dipromosi untuk acara pay-per-view. Oleh karena itu, kalau Pantoja menang, maka tindakan terbaik adalah mengejar sejarah dengan mencoba menjadi juara dua divisi. Untuk Merab sendiri, tentu sekarang ada banyak rumor tentang rematch melawan Sean O'Malley yang menurut gue pribadi benar-benar gak adil. O'Malley baru punya satu pertahanan gelar melawan Chito Vera, di mana Vera sendiri dapat dikatakan gak layak mendapat kesempatan tersebut kemarin. Oleh karena itu, O'Malley menurut gue perlu melakukan rematch dulu 5 ronde melawan Petr Yan. Pertandingan pertama mereka benar-benar kontroversial di mana banyak yang anggap kalau Petr Yan yang harusnya menang. Namun malah O'Malley yang diberikan keputusan wasit dan diberi title shot melawan Aljamain Sterling di mana ia berhasil menjadi juara. Pertandingan antara Merab versus Pantoja sendiri harusnya bakal seru karena pertukaran grappling mereka, di mana Merab tentu terkenal dengan gulatnya yang gak makan stamina dan Pantoja merupakan ahli dalam urusan grappling. Pindah ke divisi featherweight, menurut gue pemenang dari Volkanovski versus Diego Lopez harus melawan Movsar Evloev. Movsar tentu sekarang tak terkalahkan dengan rekor 19-0. Meski dalam UFC ia belum pernah mendapatkan KO atau kuncian, tetap harus diakui bahwa Movsar layak untuk kesempatan menjadi juara. Apalagi kalau kita hitung fakta bahwa Lopez pernah dikalahkan oleh Movsar sendiri, meski pertandingan tersebut diterima Lopez secara tiba-tiba. Yang paling banyak dipermasalahkan soal ini adalah ketidakaktifan Movsar dibandingkan dengan petarung featherweight lain. Oleh karena itu, mungkin sebelum diberikan kesempatan, ia perlu lebih dahulu menerima satu pertandingan lagi melawan petarung lain. Namun kalau ia berhasil menang, maka gak bisa ada alasan lain untuk tidak memberikan title shot kepada Movsar Evloev. Divisi lightweight dari dulu emang udah dijuluki divisi paling berlimpah bakat dan petarung-petarung hebat dalam sejarah UFC. Oleh karena itu, juaranya pasti kebanyakan merupakan nama-nama besar semua. McGregor, Khabib, Oliveira, dan sekarang ada Islam Makhachev yang merupakan raja divisi ini sekaligus menjadi nomor 1 resmi dalam daftar petarung terhebat di UFC mencakup seluruh divisi lain. Sebenarnya ini divisi yang paling susah untuk menentukan siapa calon lawan berikutnya bagi Islam. Kita ada 3 pilihan utama yang menurut gue paling layak, yaitu Ilia Topuria, Arman Tsarukyan, dan Charles Oliveira. Setelah melewati kesempatannya akibat cedera pada UFC 311, menurut gue Arman perlu minimal 1 pertandingan lagi untuk kembali layak menjadi kontender nomor 1. Jadi sekarang tersisa 2 pilihan yang benar-benar rumit antara mantan juara featherweight Ilia Topuria yang berhasil meng-KO Volkanovski dan Holloway secara beruntun, atau Charles Oliveira, mantan juara lightweight yang memang sebenarnya harusnya melawan Islam di Abu Dhabi kemarin tapi malah cedera. Menurut gua yang harusnya melawan Islam berikutnya adalah Ilia Topuria.
Jadi ada beberapa faktor yang mendasari pendapat tersebut. Yang pertama adalah setelah pertandingan ini kemungkinan besar Islam bakal naik ke welterweight. Jadi sebelum dia pergi, UFC harus bisa mengambil kesempatan terbesar sekarang dalam bentuk Ilia Topuria yang baru naik ke lightweight. Islam sendiri mengatakan bahwa ia kurang suka pertandingan rematch. Oleh karena itu pertandingan paling seru dan besar yang bisa dibuat sekarang adalah antara Islam dan Topuria. Dari lightweight kita naik ke welterweight, di mana cukup jelas bahwa Shavkat Rakhmonov yang bakal menantang berikutnya melawan pemenang dari Belal versus JDM. Shavkat kemarin baru mengalahkan Ian Garry setelah pertandingan awalnya melawan Belal batal akibat cedera Belal. Namun sekarang dalam UFC 315 giliran Shavkat yang cedera dan memutuskan untuk tidak melawan Belal. Shavkat sendiri udah mengkonfirmasi dalam akun sosial medianya bahwa ia bakal menantang Demi Sabuk di waktu ke depan pada tahun ini. Divisi middleweight menurut gue merupakan yang paling gampang untuk ditentukan siapa lawan berikutnya, karena sudah jelas bahwa Dricus du Plessis akan menghadapi sang serigala Khamzat Chimaev. Chimaev tentu saja baru menang melawan Robert Whittaker pada UFC 308 dengan cara brutal, di mana ia mengunci Whittaker pada ronde pertama. Tak terkalahkan dengan rekor 14-0, ditambah dengan personalitasnya yang gampang buat di market dan dijadikan superstar, maka sangat-sangat jelas kalau Dricus versus Khamzat merupakan pertandingan berikutnya yang bakal menentukan masa depan sabuk divisi middleweight. Divisi light heavyweight baru memiliki juara baru dalam bentuk Magomed Ankalaev. Namun kita perlu ingat bahwa orang yang ia kalahkan merupakan seorang tokoh yang tidak bisa dengan mudah dikesampingkan. Pereira merupakan nama yang terlalu besar dan terlalu berprestasi untuk dianggap masanya sudah usai. Sebagai mantan juara 2 divisi dan penguasa light heavyweight dengan 3 pertahanan gelar, menurut gua ia pantas untuk diberikan pertandingan ulang melawan Ankalaev. Sebenarnya Ankalaev sendiri yang mengatakan bahwa ia siap untuk melakukan rematch dan menantang Pereira untuk bertanding di Abu Dhabi pada tahun ini nanti. Dalam akun Twitternya ia menulis, "Aku siap untuk ronde ke-6 melawan Pereira, tapi kali ini ia tidak bakal sampai ke ronde akhir." Dan akhirnya kita sampai ke divisi puncak tertinggi UFC dalam divisi heavyweight. Hanya ada satu nama untuk Jon Jones yang bisa dijadikan opsi untuk lawan berikutnya. Sang mantan juara interim asal Inggris, Tommy Aspinall. Mungkin sedikit bias karena Aspinall salah satu petarung favorit gua, tapi jujur gak ada kontender lain sama sekali yang layak untuk diberi kesempatan tersebut. Pertandingan antara Jones dan Aspinall sendiri dapat dianggap sebagai pertarungan heavyweight terbesar dalam sejarah MMA sejauh ini. Bahkan video gue tentang topik tersebut merupakan video yang paling banyak di view di channel ini. Jadi terima kasih banyak atas supportnya.